Polisi masih menggali terkait motif para tersangka pengeroyokan Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama, termasuk apakah ada kaitannya dengan kisruh kepengurusan KNPI. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Tubagus Ade Hidayat menjelaskan, belum ada temuan fakta lebih lanjut terkait hal tersebut. Sebab faktanya hanya Haris Pertama yang juga menjabat sebagai Ketua DPP KNPI dikeroyok oleh 4 orang. Pihak kepolisian masih akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap 3 tersangka yang sudah ditangkap. Tubagus menyebut penyidik perlu menggali motif soal tersangka, mengingat ketiganya baru ditangkap kurang dari 24 jam. Para tersangka juga mengaku tidak mengenal siapa Haris Pertama. Mereka juga tidak saling mengenal dan tidak memiliki masalah, sehingga 1 orang dari para tersangka diduga kuat sebagai eksekutor. Sebelumnya pada Selasa pagi, Polda Metro Jaya sudah menangkap 3 orang pelaku pengeroyokan Haris Pertama. Mereka adalah MS, CT, dan SM dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan 2 orang lainnya masih dalam pengejaran berinisial I dan H. Ketiga tersangka ditangkap di Bekasi dan di Tanjung Priok. Barang bukti yang turut diamankan berupa baju milik korban, batu yang digunakan tersangka untuk melukai korban, pakaian tersangka, serta kendaraan roda 2 yang digunakan para pelaku ketika mengeroyok korban. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 170 KUHP ayat 2 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Jujur, pada pertemuan rilis sekarang, hal itu masih perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut. Karena fakta awalnya hanya ada seseorang atas nama Haris Pratama yang juga menjabat sebagai Ketua DPP KNPI dipukul atau dikerubutin atau dikeroyok oleh 4 orang. Dari 4 orang yang melakukan pengeroyokan tersebut, 2 diantaranya sudah kita amankan. Berarti tinggal 2 lagi eksekutornya. Ternyata hasil pengembangan dari penangkapan 2 orang tersebut, terdapatlah 1 orang lagi yang kita duga kuat. Dan kita sudah tetapkan sebagai tersangka, dimasukkan kepada 55 junto 170. 55 artinya dia yang diduga kuat menyuruh melakukan ini. Dasarnya adalah kenapa motivasinya harus ada ke belakang, karena jujur di antara mereka tidak saling mengenal. Mengetahui iya, memberikan dukungan iya, tetapi tidak ada masalah sampai sejauh ini dari para tersangka yang sudah diamankan dengan korban. Maka akan timbul pertanyaan, lalu dengan maksud apa si orang ini dianiaya, kan gitu. Hal itulah yang belum bisa saya jawab hari ini, karena baru ditangkap kurang lebih baru tadi pagi. Kita masih dalam rangka mengumpulkan alat bukti, yang alat bukti itu untuk memberikan kepastian penetapan tersangka orang yang sudah kita amankan. Sekian informasi kali ini, nantikan terus informasi selanjutnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!